Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Oji 2, Bismillah. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat datang di channel Oji 2, tempat di mana kisah nyata dan inspiratif mengalir seperti air mata keikhlasan. Sebelum kita mulai kisahnya, jangan lupa untuk tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga setiap sholawat dan dukunganmu di channel ini menjadi pembuka pintu rezeki dan jalan jodoh terbaik. Amin ya rabbal alamin. Ditolak lamaran 27 kali bukan hal mudah bagi seorang wanita. Terlebih ketika ia adalah seorang janda yang hanya bisa menggantungkan harapan pada dagangan nasi di pinggir jalan. Namun siapa sangka, sebuah keajaiban datang saat ia tak lagi berharap. Kisah ini akan menguras emosi dan mengajarkan kita bahwa kehormatan dan kesabaran seorang wanita akan selalu dijaga Tuhan dengan cara yang paling indah. Simak kisah menyentuh ini hingga akhir hanya di channel Oji 2. Hidup Sari seakan ditelan waktu yang penuh luka. Usianya baru menginjak 30 tahun, namun derita yang ia alami melebihi apa yang dialami wanita seusianya. Ia adalah seorang janda. Suaminya meninggal karena kecelakaan motor saat mereka baru menikah 2 tahun. Tinggallah Sari seorang diri, tanpa anak, tanpa sandaran, tanpa warisan, tanpa harapan. Aku cuma mau kawin kontrak. Toh kamu janda, kan? Gak bisa minta yang muluk-muluk. Kalimat itu menusuk hati Sari berkali-kali, lebih pedih dari sembilu. Dunia memandang janda seperti dirinya tak punya martabat. Padahal ia menjaga kehormatan, menjaga ibadah, tak pernah pacaran, tak pernah membuka aurat, tapi tetap ia ditolak, disepelekan, bahkan dihina. Sari pernah berharap pada seorang ustaz muda yang kerap mengisi ceramah di masjid dekat rumah. Lelaki itu tampan, santun, dan kelihatannya bijak. Ia datang melamar dengan segala tutur yang indah. Tapi ketika keluarga ustaz tahu bahwa Sari seorang janda, mereka langsung menolak dengan keras. Ibunya berkata, "Kami ingin istri anak saya yang masih gadis, belum sisa orang lain." Tangisan Sari malam itu terdengar sampai ke bilik tetangga. Ia bersujud lama sekali. Air matanya membasahi sajadah. Ya Allah, jika memang tidak ada jodoh untukku, cukup beri aku kekuatan untuk tetap hidup. Jangan buat aku terus berharap dan dihina. Aku hanya ingin jati wanita yang baik, bukan beban dalam pandangan orang lain. Tetapi waktu tak berhenti. Besok pagi ia harus kembali berjualan nasi uduk di pinggir jalan. Ia bangun jam 3 dini hari, menanak nasi santan, menggoreng telur, membuat sambal, dan menyiapkan kerupuk. Semua dilakukan dengan tangan sendiri. Ia tak punya asisten. Semua dilakukan di dapur sempit kontrakan petaknya. Pernah suatu hari, seorang pemuda pengangguran datang ke warungnya dan berkata kasar, "Nasi uduk janda ini aja yang enak, orangnya apalagi ya?" Sari hanya menunduk. Ia tak membalas. Ia tak ingin marah. Ia hanya ingin pulang dan menangis lagi. Meski hidupnya penuh penolakan, Sari tetap mencoba kuat. Ia tak pernah berhenti syalat tahajud. Setiap malam ia mendoakan orang yang telah menyakitinya. Mungkin aku janda, tapi aku masih punya harga diri. Dan Allah pasti tahu siapa aku sebenarnya. Batinya setiap malam. Pukul 3 dini hari, ketika kebanyakan orang masih terlelap dalam mimpi, Sari sudah memulai harinya. Ia bangun dengan mata sembab yang masih terasa berat, tapi semangatnya tak pernah benar-benar padam. Ia tahu, hidup bukan tentang menunggu belas kasih orang lain, tapi tentang berdiri di atas kaki sendiri, meskipun gemetar. Dengan tangan gemetar karena dingin, ia mulai mencuci beras, menuang santan, menyiapkan daun pandan, dan mengatur dandang kukus di atas tungku kecil miliknya. Dapur itu sempit, berdinding triplek, dengan atap seng yang bocor di beberapa sudut. Tapi bagi Sari, disitulah ia menggantungkan hidupnya. Ya Allah, cukupkan rezekiku hari ini untuk bayar kontrakan, beli beras, dan semoga ada sisa buat beli sandal baru, bisiknya lirih sambil menyalakan api. Sari tak pernah menjual mahal. Seporsi nasi uduknya hanya Rp5.000, lengkap dengan telur dadar iris, bihun goreng, kerupuk, dan sambal kacang racikan sendiri. Tapi meski murah, rasanya tak murahan. Banyak pelanggan yang diam-diam kagum pada racikan tangan Sari. Ia tak hanya memasak dengan resep,
tapi dengan hati yang penuh doa. Setiap jam 5 pagi, Sari sudah berdiri di pinggir jalan di bawah pohon beringin besar. Hanya dengan meja lipat sederhana, 2 termos nasi, dan kotak plastik berisi lauk, ia mulai menjajakan dagangannya. Hujan atau panas, ia selalu di sana. Sari bukan hanya menjual nasi uduk, ia sedang menjual harapan, seteguk demi seteguk, kepada dunia yang nyaris tak memberinya tempat. "Bu Sari, nasi uduknya 2 ya?" seru seorang tukang ojek yang hampir tiap hari membeli sarapan darinya. Sari tersenyum, menyambut setiap pelanggan dengan ramah. Tak pernah ada keluhan, meski seringkali ia berdiri berjam-jam tanpa duduk, tanpa makan, bahkan tanpa cukup istirahat. Ia hanya diam ketika tubuhnya menggigil kedinginan atau ketika hujan turun membasahi kerudungnya. Ia bahkan tak mampu membeli tanda. Hanya plastik biru robek yang ia pasang sekenanya. Yang lebih menyakitkan bukan soal hujan atau capek, tapi ucapan orang-orang yang menyindirnya. Itu janda yang kemarin dilamar terus ditolak ya? Kasian amat, jualan terus. Nggak laku-laku. Kayaknya sih sengaja cari perhatian, biar ada yang kasihan dan melamar. Sari hanya menunduk, telinganya panas, tapi hatinya ia paksa tetap dingin. Ia tak mau menjawab, ia hanya ingin pulang cepat sebelum air mata tumpah di depan umum. Tapi di rumah pun, ia tetap menangis dalam diam. Namun di tengah luka itu, ada satu hal yang selalu membuat Sari bangkit, doanya sendiri. Doa yang ia panjatkan setiap malam. Doa yang sederhana, tapi tulus. Jika jodohku masih jauh, jangan izinkan hatiku berharap pada yang salah. Tapi jika jodohku dekat, dekatkanlah dengan cara yang tak memalukan. Sari tidak tahu bahwa doa-doanya yang menggetarkan langit itu sedang didengar. Dan jawabannya akan datang bukan lewat jalan biasa, melainkan lewat seseorang yang tak pernah ia duga sebelumnya. Di antara banyak penolakan dan gosip yang menyakitkan, ada satu kisah yang paling membekas di hati Sari. Tentang seorang pria biasa penjual sayur keliling yang tiap pagi lewat di depan warungnya. Namanya Harry, pria sederhana dengan senyum yang menenangkan. Setiap kali Harry mampir, Sari merasa sedikit lupa akan semua luka. Obrolan ringan mereka, candaan kecil tentang cuaca atau harga cabai, seolah menjadi oase dalam padang gersang hidupnya. Awalnya, Sari tak berani berharap, tapi entah kenapa, tatapan Harry terasa berbeda dari yang lain. Harry tak pernah menyinggung soal statusnya sebagai janda. Ia hanya datang, membeli seporsi nasi uduk, lalu pergi sambil tersenyum. Namun senyum itu seperti menyisakan harapan di hati Sari yang mulai layu. Suatu pagi, Sari memberanikan diri bertanya, "Mas Harry nggak pernah bawa istri? Belum nikah?" Harry tertawa pelan. "Belum. Masih nyari yang bisa masak enak kayak Mbak Sari." Kalimat itu membuat pipi Sari memanas. Tapi ia hanya tertawa, menunduk, sembari membungkuskan nasi uduk seperti biasa. Hari demi hari, Harry semakin sering mampir. Kadang hanya duduk sebentar, kadang tak beli apa-apa. Dan pada suatu pagi yang mendung, Harry berdiri lama di depan lapak Sari. Ia menggenggam sesuatu di saku celana. Sari mulai gugup. "Aku pengen ngobrol serius," kata Harry, menatap lurus. "Tapi, ada yang harus aku tahu dulu." Sari tersenyum kecil. "Kalau Mas Harry mau tanya soal aku nggak akan bohong. Aku janda. Suami saya meninggal 3 tahun lalu." Seketika ekspresi Harry berubah. Wajahnya yang tadi hangat, perlahan mengeras. Tangannya yang menggenggam sesuatu di saku, kini gemetar. Ia menunduk, tak berkata apa-apa. Kemudian, ia berbalik dan pergi, tanpa menoleh lagi. Hari itu, hujan turun deras, tapi bukan hujan di luar yang paling deras, melainkan hujan dalam hati Sari. Ia menatap kepergian Harry dengan pandangan kosong. Napasnya berat, matanya memerah. Ia kembali duduk di bawah plastik tenda lusuhnya, mencoba membungkus nasi dengan tangan gemetar. Besoknya, Harry tak datang. Lusa juga tidak. Dan hari-hari selanjutnya, Harry tak pernah lagi lewat. Seolah menghilang. Seolah hubungan mereka tak pernah ada. Seolah Sari kembali ke titik nol sendiri, dihantam kenyataan bahwa cintanya, sekali lagi, hanya sekadar mampir untuk menyapa lalu pergi tanpa pamit. "Salahku apa? Ya Allah, aku cuma janda, bukan pendosa," bisiknya lirih saat malam menjelang.
Ia menangis dalam diam, hanya ditemani lampu remang dan aroma nasi yang belum sempat habis terjual. Ia kembali teringat kata-kata Heri yang sempat membuatnya berbunga. Cewek yang bisa masak enak kayak Mbak Sari tuh jarang. Ternyata, semua hanya basa-basi. Tak ada yang benar-benar melihat hatinya. Mereka hanya melihat status janda. Namun takdir memiliki cara sendiri menenun luka jati keindahan. Saat orang yang ia kagumi pergi karena masa lalunya, seseorang lain diam-diam mendekat. Bukan karena wajahnya, bukan karena tubuhnya, tapi karena akhlaknya, kesabaran dan kehormatannya. Dan pertemuan itu akan terjadi sebentar lagi. Pagi itu langit mendung. Sari berdiri seperti biasa di pinggir jalan dengan meja lipat tuanya. Wajahnya lelah, matanya masih bengkak dari tangisan semalam. Tapi ia tetap menyambut pelanggan dengan senyum. Ia belajar bahwa hidup harus terus berjalan, meski hatinya tertatih. Jam masih menunjukkan pukul 6 pagi saat suara deru mesin mobil mewah terdengar menghentikan langkahnya. Sari menoleh. Sebuah mobil SUV hitam, mengkilap, dan terlihat sangat mahal, berhenti tepat di depan lapaknya. Pintu terbuka perlahan. Seorang pria gagah turun dari dalam mobil. Jasnya rapi, sepatunya mengilap, wajahnya tenang, tatapannya dalam. Sari sontak gugup. Ia belum pernah dilirik oleh pria setampan dan sekaya itu. Pria itu berjalan mendekat. Ia menatap papan bertuliskan nasi uduk Bu Sari 5.000. Lalu ia menatap Sari dan tersenyum singkat. Pagi, Bu, ini nasi uduknya masih ada. Sari menelan ludah. Iya, masih. Mau berapa bungkus, Pak? Pria itu mengeluarkan dompet, lalu berkata dengan tenang, semua saya beli. Boleh? Sari terperanjat. Semua. Maaf, Bapak butuh berapa orang makan? Pria itu tersenyum. Saya cuma sendiri, tapi saya mau beli semua karena saya suka lihat orang kerja keras. Jadi, saya ingin bantu. Nggak apa-apa. Ya, Sari mengangguk pelan, meski hatinya bingung. Ia belum pernah diperlakukan seperti ini. Semua dagangannya diborong, tanpa tawar-menawar, tanpa embel-embel. Setelah menyerahkan bungkusan, Sari menerima uang dengan tangan gemetar. Lelaki itu memberikan beberapa lembar uang 100.000, jauh melebihi harga jual. Ini kelebihan, Pak. Buat ibu saja. Anggap saja rezeki pagi ini. Terima kasih ya. Nasinya wangi sekali. Tanpa banyak bicara, pria itu lalu masuk ke mobil dan pergi. Sari masih terpaku. Detak jantungnya tak beraturan. Tangannya masih menggenggam uang dengan erat, seperti takut semua ini cuma mimpi. Ia tak tahu siapa pria itu. Tapi satu hal yang ia tahu untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ada seseorang yang datang tanpa menghakimi status jandanya. Tanpa menanyai masa lalunya. Tanpa ingin apa-apa. Hanya menghargai kerja kerasnya. Keesokan harinya, pria itu datang lagi. Dan lagi. Dan lagi. Selalu dengan mobil mewah yang sama. Selalu membeli semua nasi uduk Sari. Selalu memberikan uang lebih. Tapi tidak pernah bertanya lebih. Tidak pernah menggoda. Tidak pernah mengundang harapan. Hanya diam. Dan pergi. Namun di setiap kehadirannya, ada sesuatu yang tumbuh di hati Sari. Bukan sekadar rasa penasaran, tapi rasa tenang. Rasa yang tak ia temui dalam 27 pria sebelumnya. Rasa yang tak bisa dijelaskan, tapi begitu nyata. Sari mulai bertanya-tanya, siapa sebenarnya pria ini? Dan kenapa ia terus kembali? Hari demi hari berlalu, dan setiap pagi, seperti matahari yang tak pernah ingkar janji, pria itu selalu datang. Mobilnya berhenti tepat pukul 6, pintu terbuka perlahan, dan langkah-langkah eleganya mendekati lapak Sari seperti bagian dari rutinitas suci. Tanpa kata banyak, ia hanya berkata, saya beli semuanya lagi, ya. Dan Sari, yang di awal sempat bingung, kini mulai terbiasa. Tapi bukan berarti hatinya tidak bergetar. Justru semakin hari, getaran itu semakin kuat. Ada rasa hangat yang tumbuh setiap kali pria itu datang. Rasa nyaman yang tak bisa dijelaskan. Ia tak pernah bertanya soal nama pria itu. Dan pria itu pun tak pernah memperkenalkan diri. Hanya sesekali bertanya, Bu Sari sehat hari ini? Atau hari ini masaknya pakai santan kental atau encer? Pertanyaan sederhana, tapi cukup untuk membuat Sari merasa dihargai sebagai manusia bukan sebagai janda yang dikasihani.
Kenapa selalu diborong, Pak? Tanya Sari suatu pagi dengan senyum canggung. Saya suka baunya. Nasi uduk ibu punya aroma yang menenangkan. Jawaban itu membuat Sari salah tingkah. Ia ingin tertawa, ingin menangis, ingin bertanya lebih jauh, tapi ia tahan. Tak mau terlihat terlalu berharap. Satu hal yang membuat pria ini berbeda dari 27 pria sebelumnya. Ia tidak datang membawa janji, tidak membawa rayuan, tidak memamerkan harta. Ia datang seperti angin pagi sejuk, tenang, dan mengisi ruang kosong tanpa memaksa. Lama-lama, pelanggan lain mulai memperhatikan. Bu Sari yang beli semua nasi itu siapa sih? Ganteng, mobilnya bagus banget. Aduh, Bu Sari jangan-jangan bentar lagi naik pelaminan nih. Sari hanya tersenyum tipis. Ia tak ingin bercerita, karena ia sendiri pun tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Di rumah, Sari mulai berubah. Ia menata dapur lebih rapi. Ia membeli kerudung baru meski hanya satu. Ia memasak dengan lebih semangat, bukan untuk mengesankan siapa-siapa, tapi karena hatinya terasa penuh kembali. Sesuatu yang lama mati, kini perlahan hidup. Namun dalam doanya, ia tetap berhati-hati. Ya Allah, jika dia hanya singgah, jangan biarkan aku berharap. Tapi jika dia datang darimu, maka cukupkan aku dengannya. Doa yang sama ia ucapkan setiap malam. Tangannya menggenggam sajadah, matanya memejam, dan hatinya pasrah. Ia tahu, hatinya terlalu rapuh untuk patah sekali lagi. Yang tak ia ketahui, pria itu menyimpan rahasia besar. Ia bukan sekadar pembeli setia. Ia bukan pria biasa. Ia adalah CEO muda dari perusahaan minyak besar yang sedang dalam proses menyembuhkan luka hatinya sendiri. Ia menyamar dari rutinitas dunia bisnis yang keras, mencari ketulusan di balik hiruk-pikuk kehidupan. Dan ketika ia melihat Sari berdiri setiap pagi tanpa mengeluh, ia tahu, wanita ini bukan hanya kuat, tapi juga tulus. Tapi Sari belum tahu siapa dia, dan pria itu belum tahu bagaimana cara menyatakan isi hatinya. Yang pasti, pagi-pagi berikutnya akan menjadi saksi takdir yang mulai membuka pintunya. Pagi itu berbeda dari biasanya. Udara terasa lebih hangat, meski matahari belum sepenuhnya muncul dari balik awan. Sari telah menyiapkan dagangannya sejak subuh, tapi entah mengapa, jantungnya berdegup lebih cepat dari biasanya. Seolah tubuhnya tahu akan ada sesuatu yang besar terjadi hari ini. Seperti biasa, pukul 6 tepat, mobil SUV hitam itu berhenti di depan lapaknya. Namun kali ini, pintu tidak langsung terbuka. Beberapa detik berlalu, cukup untuk membuat Sari gugup. Lalu perlahan, pria itu turun. Tapi hari ini, ia tidak mengenakan jas kantor seperti biasanya. Ia mengenakan batik sederhana berwarna coklat tua dan membawa sebuah kotak kecil berbalut kain beludru merah marun. Sari terpaku. Pria itu berjalan mendekat tanpa kata. Ia berdiri di depan meja kayu Sari yang penuh dengan nasi, bihun, dan telur dadar. Lalu, tanpa basa-basi, ia letakkan kotak kecil itu di atas meja. Ibu Sari, ucapnya pelan namun tegas. Saya sudah datang ke sini hampir 20 hari. Saya perhatikan cara ibu bekerja, ketulusan ibu, kesabaran ibu, dan saya yakin saya tidak salah memilih. Sari menelan ludah, tangannya gemetar. Bapak, maksudnya, pria itu membuka kotak itu. Di dalamnya ada cincin emas putih dengan batu zamrud kecil di tengahnya. Sederhana, tapi berkilau hangat. Saya ingin melamar ibu, tapi bukan sebagai pembeli setia. Saya datang sebagai pria yang sungguh-sungguh ingin membangun rumah tangga. Kalau ibu berkenan, nikahilah saya. Waktu seperti berhenti. Suara motor yang lalu lalang di belakang mereka menghilang dari pendengaran Sari. Dunia seolah menyempit, hanya ada dia dan pria itu. Matanya membasah. Ia ingin percaya, tapi hatinya terlalu sering terluka untuk langsung yakin. Kenapa? Saya, Pak. Saya cuma janda, bukan siapa-siapa. Justru karena itu, jawabnya lembut. Ibu tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah menuntut. Tapi kerja keras ibu dan cara ibu menjaga diri, itu yang membuat saya yakin. Saya tidak cari yang sempurna, saya cari yang ikhlas. Air mata pun tak bisa ditahan. Sari menunduk, menangis pelan. Bukan karena sedih,
Tapi karena tak pernah menyangka bahwa setelah 27 lamaran penuh luka, ada satu lamaran yang datang dengan penuh cinta dan kehormatan. Lalu pria itu mengangkat wajahnya. Saya Farid Satria. Saya CEOPT Nusa Petroenergi, perusahaan minyak yang mungkin pernah Ibu dengar. Tapi saya tidak datang ke sini sebagai pemilik kekayaan. Saya datang sebagai lelaki biasa yang ingin mencintai perempuan luar biasa. Sari terisak. Ia tak sanggup menjawab, tapi saat ia mengangguk pelan, senyum Farid mereka. Ia mengambil tangan Sari dengan penuh hormat, mencium punggungnya, dan berkata, "Terima kasih telah mau menerima saya bukan karena mobil, bukan karena nama, tapi karena hati." Warga sekitar yang menyaksikan dari jauh mulai bertepuk tangan pelan. Beberapa ibu-ibu yang dulunya mencibir, kini ikut tersenyum haru, beberapa bahkan menangis. Sari akhirnya menerima lamaran ke-28. Bukan yang termewah, tapi yang paling tulus. Dan setelah sekian lama, akhirnya ia merasa layak dicintai. Pernikahan itu dilangsungkan dengan sangat sederhana. Tanpa pesta mewah, tanpa tenda megah, tanpa dekorasi mencolok. Hanya beberapa karpet yang digelar di masjid kecil kampung, beberapa nampan berisi nasi kuning, dan wajah-wajah bahagia yang menyaksikan keajaiban nyata di depan mata mereka. Sari mengenakan kebaya putih sederhana yang ia jahit sendiri. Riasannya tipis, hanya bedak dan lipstik lembut yang disapukan oleh sahabatnya. Tapi kecantikan Sari hari itu bukan dari riasan, melainkan dari kebahagiaan yang terpancar dari senyum tulusnya. Farid duduk di samping penghulu, mengenakan baju koko putih dan peci hitam. Wajahnya tenang, tapi mata itu menyimpan ketegasan dan ketulusan. Ketika ijab kabul diucapkan, suara Farid gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena terlalu bahagia. Dalam satu tarikan nafas, wanita yang ia kagumi dari jauh, kini resmi menjadi istrinya. Saya terima nikahnya Sari binti Mahmud. Dengan mas kawin uang tunai Rp100.000 dibayar tunai. Mas kawin itu bukan tentang jumlah, tapi tentang makna, tentang memulai hidup baru bukan dari harta, tapi dari cinta dan kepercayaan. Selesai akad, Sari tak henti menangis di pelukan ibunya yang datang dari desa. "Mang, Sari akhirnya dinikahi bukan karena kasihan, tapi karena cinta." "Mang." Sari bahagia. Sang ibu hanya bisa mengangguk sambil memeluk anaknya erat-erat. Tangis bahagia itu menyatu dengan doa-doa panjang yang dulu dipanjatkan dari balik sajadah rayat. Hari-hari setelah pernikahan, hidup Sari perlahan berubah. Ia kini tinggal di rumah yang besar dan nyaman. Ada mobil pribadi, pembantu rumah tangga, dan semua fasilitas modern yang sebelumnya hanya bisa ia lihat di televisi. Tapi yang paling membuatnya bahagia bukan itu semua. Setiap pagi, Sari tetap memasak nasi uduk, bukan untuk dijual, tapi untuk Farid. Karena bagi mereka, nasi uduk bukan hanya makanan tapi saksi dari perjalanan cinta yang penuh luka, sabar, dan akhirnya bahagia. Farid, meski seorang CEO, selalu sarapan bersama Sari. Mereka duduk berdua di meja makan, membahas tentang impian, masa lalu, dan rencana sederhana mereka ke depan. Membangun rumah tahfidz untuk anak-anak yatim, memberi beasiswa untuk perempuan janda agar bisa mandiri, dan membantu warung-warung kecil agar tak tenggelam di antara minimarket besar. Sari tak pernah berubah. Ia tetap sederhana, tetap ramah, dan tetap menyapu halaman sendiri setiap pagi. Ia tahu, ujian hidup bisa datang kapan saja. Tapi kini, ia tidak sendiri. Ia punya seseorang yang tak hanya mencintai wajahnya, tapi juga menghargai perjuangannya. Setelah ditolak 27 kali, Sari sadar bahwa 27 luka itu hanyalah jalan panjang yang Allah siapkan agar ia sampai pada cinta ke-28 yang tidak datang dengan janji, tapi hadir sebagai takdir. Dan dalam hati kecilnya, Sari tahu, hidup bukan soal seberapa cepat bahagia itu datang, tapi seberapa kuat seseorang bertahan sampai bahagia itu tiba. Semoga kisah Sari menginspirasi kita semua bahwa sabar itu bukan diam, tapi terus melangkah meski tak terlihat hasilnya. Dan cinta sejati pasti akan menemukan jalannya walau harus melewati 27 luka. Jangan lupa tekan like, share, dan subscribe ke channel Logi 2 agar kami selalu semangat menghadirkan kisah-kisah yang menggugah hati.
Semoga kalian semua dimudahkan jodohnya, dilapangkan rezekinya, dan diberi kebahagiaan dunia akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.